Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Yang demikian. Nah, kalau berbicara mengenai sambal di Indonesia itu ada banyak banget macamnya. Tiap daerah kayaknya punya sambalnya masing-masing deh. Tapi untuk lebih tahu lebih lanjut kita akan berbincang bersama dengan Ibu Witasari, seorang foodies sudah bergabung bersama dengan Voice of Indonesia. Saya mau sapa dulu. Apa kabar Ibu Wita? Alhamdulillah baik Mbak Sekar. Alhamdulillah sehat-sehat ya Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Voice of Indonesia nih Ibu Wita. Dan pendengar, Ibu Wita ini adalah seorang pelaku UMKM di bidang makanan ya, tepatnya mengenai sambal. Nah, Bu Wita ini sebelumnya sambalnya adanya apa aja nih yang disediakan sama Bu Wita? Sebenarnya variannya itu ada cumi, terasi, bawang, teri, dan ikan asin jambal, Mbak. Juga ada juga bawang, cabai hijau gitu. Tapi Cuma karena ini dadakan, jadi yang tersedia hanya cuminya aja. nggak apa-apa. Tapi kalau saya boleh nanya, ini sambal-sambal buatan Ibu Wita ini lebih ke apa nih? Apa ada ke khas tertentu? Karena kan biasanya nih latar belakang seseorang ini cukup mempengaruhi untuk sambalnya. Misalkan kalau saya kan banyak kental Jawanya nih. Jadi kalau bikin sambal itu tuh khas dari sambal-sambalnya Jawa tuh yang sambal digoreng, kemudian rasanya dominan manis gitu ya. Kalau Bu Wita gimana? Kalau saya mungkin lebih cenderung ke gurih ya gitu. Gurih ya? Jadi rasa asin, manis, dan rasa enaknya itu seimbang gitu loh Mbak. Oke. Tapi kalau Nah ada aroma salam dan daun jeruk di situ, bedanya gitu loh. kalau sejauh yang Ibu Wita tahu, kalau di Indonesia sendiri kan ada banyak jenis-jenis sambal ya. Tapi apa aja sih sambal yang mungkin paling dominan atau paling banyak ditemukan, yang paling khas kalau di Indonesia apa aja, Bu? Biasanya itu sambal terasi ya, itu udah umum banget itu. Terus kalau yang di Sunda itu seperti sambal dadak itu ya. Terus yang seperti di Bali itu Sambal sambal dadak itu mata. apakah karena dimasaknya dadakan atau gimana namanya sambal dadak? Sebenarnya sih enggak, cuma dia cara membuatnya itu sama sebenarnya sama sambal terasi ya, hanya beda namanya aja gitu loh Mbak. Oh gitu. Jadi sebenarnya hampir semua sambal di Indonesia tuh pakai terasi ya? Ada juga sih yang enggak Mbak, seperti kayak di Sumatera Utara itu ya, ada sambal yang namanya sambal Andalimana. Itu sepertinya dia kayak seperti memakai kayak ladah gitu loh Mbak. Jadi rasanya itu pedas-pedas unik gitu loh. Oke. Seperti sambal matah juga di Bali itu kan tidak pakai. Oh dia pakai terasi, tapi dia seperti terasi itu kayak direndam di minyak panas gitu. Oh gitu, untuk andaliman sendiri ya. Kemudian mungkin di Bali kali ya, sambalnya juga pakai terasi nggak sih? Atau lebih kayak apa ya, sambalnya kan ada yang kayak asam gitu, kayak pelecing, itu masuk ke dalam kategori sambal nggak sih Bu? Kalau kucing itu sebenarnya asalnya itu dari Lombok gitu Oh ya, sebenarnya. dari Lombok ya. Ya, nah kalau untuk yang sambal mata dari Bali itu kan cabe rawit, cabe keriting tuh dipotong-potong ya, ditambah sama bawang putih, bawang merah, serai. Nah nanti itu terasinya itu direndam di minyak panas. Sebenarnya bukan direndam, hanya agak dihancurkan di minyak panas, setelah itu disiram gitu. Nah dia dominannya itu rasanya serai dan jeruk nipis ya. Oke, jadi setiap daerah punya kekhasannya masing-masing ya, Bu Wita ya? Iya, betul. Oke. Sebenarnya proses sambal itu hampir sama sih, cuma hanya ada yang penambahan seperti kayak di Manado itu juga ada ikan sambal, ikan roa ya. Sambal itu kan ikan asap roa yang dihaluskan kemudian dicampur di sambal itu gitu Mbak. Tapi apakah misalkan nih sambal ikan roa, sambal cumi, sambal teri gitu ya, semua
base atau bumbu dasarnya itu sama nggak sih Bu? Kemudian tinggal topping-toppingnya saja yang berbeda gitu atau gimana? Sebenarnya sama, hanya seperti kayak sambal tempoyak itu semuanya sebenarnya bahan dasarnya itu sama. Cuma dia ditambah dengan durian yang difermentasi gitu loh. Mm-mm. Kayak seperti yang sambal tadi andaliman atau sambal tuk-tuk Mm-mm. itu kan sebenarnya namanya sambal tuk-tuk. Cuma Mm-mm. karena memakai bahan ladah Iya. andaliman itu, makanya namanya andaliman gitu, Mbak. Jadi semua bahan dasarnya sama gitu ya pada intinya ya. Iya. Tapi Heeh. kemudian apa sih yang membedakan antara sambal yang apa mungkin ada yang berbeda jauh nggak sih selain misalkan tadi kan kalau sambal matah kan tinggal dipotong-potong ya. Kalau menurut Hmm. Bu Wita sendiri ada nggak sih sambal yang paling unik gitu atau yang paling aneh dari segi rasa ataupun dari segi bentuknya gitu atau pengolahannya? Kalau mungkin dari toppingnya ya Mbak, yang Heeh. membedakan itu dari setiap daerah itu kan toppingnya beda-beda. Nah di situ sebenarnya yang membedakan sambal itu gitu. Mm-mm, mm-mm. Nah, ini kalau mau tahu cara proses pembuatannya gitu, misalkan sambal cumi gitu ya Bu ya. Ini seperti apa? Mulai dari penyiapan bahan-bahannya apa saja, kemudian pengolahannya sampai akhirnya menghasilkan sambal yang berbeda dan kemudian memiliki nilai jual. Kalau saya ini bahan-bahannya sebentar Mbak, saya ini ya. Sudah Ini, disiapkan ya. Terima kasih, iya, ini Bu. coba tadi. Ini Heeh, cabai heeh. cabai rawit ya saya karena sambal saya namanya sambal uji nyali. Jadi Oh, saya memakai ya sambal uji nyali Pokapili dari kedai pojok 94. heeh. Karena Nah, betul-betul menguji nyali dan lidah iya, kayaknya ya. iya betul. Ini ada cabai, maaf ya ini saya karena nggak bisa pakai kamera belakang kurang Iya, iya, iya. kurang tahu gitu. Ini ya cabai merah, bawang Mm-mm. merah, ini bawang putih. Ini belum 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 dibersihkan ya Mbak, masih seperti Iya. ini. Terus ini ada daun salam, daun jeruk, terasi. Ini Mm-mm. ada terinya, sama ini baby cumi dan ini ikan asin jambal. Jambal. Ini Dan yang paling cocok ya, ya. ya. Dan ini untuk penyedapnya ada gula, ada Mm-mm. MSG. Saya terus terang memakai MSG. Saya tidak tidak mau bohong ya. Tapi kan itu kan Iya. pasti ada sekian persennya dari jumlah berapa kilonya bahan sambal saya gitu, Iya. Mbak. Terus pakai Heeh. garam gitu dan itu alat-alatnya, pakai minyak goreng juga gitu. Nah, saya itu memakai seperti bahan-bahannya itu pun bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal gitu ya Mbak ya. Oh, Jadi itu penting sesuai ya. dengan sesuai dengan apa yang saya ajukan waktu membuat proses sertifikat halal itu. Nah Mm-mm. untuk prosesnya itu jadi seperti cabai, bawang merah dan bawang putih itu udah dibersihkan, dicuci dengan air mengalir ya Mbak. Terus setelah itu kami goreng dengan misal 3 kilo bumbu itu saya memakai sekitar nggak sampai setengah liter minyak. Pokoknya kira-kira saya goreng setengah matang itu setelah itu saya chopper. Mm-mm. Karena itu chopper itu untuk hanya memecahkan cabai dan bawang putihnya itu. Nah Mm-mm. setelah itu jadi kami tidak bersentuhan dengan air Mbak. Jadi Oh, tidak di blender. Tidak di blender, jadi hanya dicopper sebentar, setelah itu baru saya tumbuk. dengan alasan untuk lebih awet ya, Bu. Ya lebih awet dan itu rasanya itu, jadi sarinya dari bahan-bahan itu akan keluar Mbak, gitu. Kalau pakai Mm-mm. blender kan mungkin dia hancur dan sarinya itu nggak keluar. Tapi kalau dicopper terus kemudian ditumbuk itu, jadi sari-sarinya dari bahan-bahan itu kan keluar Mbak, gitu. Tapi kalau Nah, dicoper kan jadinya nggak halus, Bu. iya memang memang halus, nah Sengaja itulah ciri ya. khasnya. Tapi kan Oke. ditumbuk, setelah dicopper itu saya Oh, tumbuk masih Mbak. ada proses selanjutnya ditumbuk. Oke. Iya setelah udah halus gitu, tapi tidak sehalus seperti yang di blender ya Mbak. Kalau Mm-mm. ditumbuk itu setelah halus itu, nah nanti
saya goreng lagi sampai benar-benar Heeh. matang. Nah nanti seperti kayak sambal cumi, sambal teri, sambal ikan asin jambal itu kan bahannya saya goreng dulu, saya bersihkan dulu lah gitu ya. Heeh. Heeh. Saya rendam dulu, terus kemudian saya goreng sampai benar-benar matang. Baru setelah itu nanti kira-kira mau diangkat sambal yang udah diproses itu baru saya masukkan gitu. Oh, oke. Nah, kemudian setelah itu baru si semacam bahan-bahannya itu belakangan gitu ya, si topping-toppingnya itu ya. Iya, nah itu sebenarnya setelah mau diangkat kira-kira 10 menit mau diangkat itu Mbak, Heeh. jadi baru dicampurkan Oh, gitu baru loh. dicampurkan, tapi sudah dalam keadaan matang. Sudah keadaan matang semua gitu. Oh, iya iya Kalau iya iya. dalam keadaan mentah itu kan takutnya tidak matang ya Mbak, dan itu Iya. akan berbau, kayak cumi itu akan berbau amis gitu. Nah Heeh. di dalam proses itu pun saya memberikan tambahan itu daun salam dan daun jeruk. Nah itu Mm-mm. untuk aroma wanginya dan benar-benar menghilangkan amisnya itu loh gitu Mm-mm. Mbak. Nah, ini kalau selama Ramadan ini omsetnya sepertinya cukup tinggi ya, Bu, sampai stoknya habis ya. Alhamdulillah sih kemarin 1 minggu itu ya lumayan walaupun tidak banyak banget gitu, tapi Mm-mm. ya alhamdulillah lumayan Mbak gitu. Hasilnya Saya kayak apa, termasuk, Bu? Kalau kita boleh lihat, Bu, ditunjukkan. oh iya nih, ini seperti ini Mbak, maaf. Ini yang Heeh. untuk sambal cuminya ya kayaknya kurang Heeh. terang ya. Heeh. Cukup Kayaknya cukup kurang terang. Heeh. nih. Oh iya, akhirnya halus ya karena melalui dua Iya, proses. Heeh. halus tapi tidak sehalus yang di blender Mbak Iya. gitu. Heeh. Jadi masih ada tekstur kasar-kasarnya gitu lah. Mm-mm. Jadi karena disebut uji nyali nih, kalau dikasih rating kepedasannya antara 1 sampai 5, Bu, 5 ya. Iya, makanya kadang sampai ada sih ya yang pendampingan UMKM, ya Allah ibu katanya ini pedes banget. Oke, tapi itu Gitu. semua rasanya varian apapun tuh ya selevel 5 itu. Iya, semua itu. Karena memang saya dari awalnya memang saya harus membuat sambal yang beda gitu. Jadi Mm-mm. semua pakai cabai rawit gitu saya. Mm-mm. Oh, semuanya cabai rawit tanpa ada Hmm, campuran, misalkan ah, cabai merah yang keriting gitu, enggak ya? enggak, bahkan yang cabai hijaunya pun saya memakai cabai rawit yang hijau gitu. Oh, oke. Itulah kenapa disebut uji nyali. Nah, Iya. tapi yang menariknya buat saya ini yang bikin saya penasaran, kalau pakai cabai rawit secara keseluruhan ya 100% gitu ya, tanpa ada campuran Hmm. lain. Nah, gimana kalau untuk cabai rawit yang suka harganya ini meroket tiba-tiba nih? Tetap Saya nggak kadang dicampur? jadi kita bisa mengantisipasi itu melalui harga Mbak gitu. Mm-mm. Kalau mama lagi murah tetap harganya segitu. Kalau lagi mahal ya tetap segitu. Karena itu kan memang suka dukanya pengusaha seperti itu Mbak gitu. Oh, jadi harga tetap sama flat Mm-mm. gitu ya, apapun yang terjadi. Iya, Sempet nggak sih iya, Bu sampai misalkan berhenti produksi gitu? Karena kan kemarin sempat 1 kilo 100.000. iya sempat memang. Nah jadi ya tetap kita berjalan karena kan memang eh kita juga istilahnya nggak mungkin untuk rugi total tuh enggak Mbak gitu. Tetap berjalan ya. Walaupun hanya sedikit ya Mm-mm. dari keuntungan dari labanya itu, tapi tetap kita berjalan gitu. Oke. Nah, ini variannya tadi ada apa aja Bu? Ada ikan asin jambal Ada roti, ikan asin cumi. jambal, cumi, teri Medan, Mm-mm. terasi, Heeh. terus bawang. Bawang Heeh. itu kalau sambal bawang itu dia memakai terasi karena ada sebagian orang yang tidak Nggak suka cocok sama terasi. terasi seperti Ada itu. 5 ya. Ada juga ada Ada juga nggak yang ke cabai hijau. Oh, oke, sama sambal hijau ya. Ada nggak misalkan ke depannya ini ingin membuat variasi baru yang kemudian mengangkat apa ya, yang tradisional banget gitu atau kedaerahan banget gitu. Misalkan sambal sambal. Cuman kalau sambal dadak atau khas Sunda itu kan mentah ya Bu ya, jadi agak sulit Iya, mungkin ya.
Sebenarnya saya pengen membuat sambal kecombrang ya, itu khas dari Sumatera Utara. Cuma ini kalau yang Kecombrang. kecombrang ini saya belum tahu ketahanannya ya, karena kan apa mungkin harus digoreng kering dulu kecombrangnya, atau kalau mama setengah matang dia pasti akan cepat basi gitu. Jadi jalan satu-satunya harus digoreng kering mungkin ya kecombrangnya, dan minyak bekas menggorengnya itu untuk menggoreng sambalnya kayak seperti itu sih Mbak gitu. Jadi aroma dari kecombrangnya Oh, itu tetap ada. oke, baik. Aduh, ini masih jam 9.30 ya. Sudah membayangkan sambal kecombrang ini saya. Iya, Tapi Bu, ini kan memang karena tanpa pengawet ya untuk sambal-sambal ya uji enggak. nyalinya ya. Kami tidak memakai pengawet, jadi pengawet itu ada di minyaknya sendiri Mbak. Selama sambal itu terendam walaupun hanya sedikit, selama Heeh, terendam nih ya seperti ini Mbak, ini terendam itu heeh. akan awet selama segelnya itu masih belum dibuka, itu Mm-mm. awet sampai 6 bulan gitu. Oh, kalau setelah dibuka. Kalau setelah dibuka itu dalam suhu ruang itu sampai 3 atau 4 hari. Nah, kalau Oh, dalam kulkas itu bisa 7 sampai 8 hari. oke. Jadi makanya kalau misalkan setelah dibuka tuh sebaiknya dimasukkan kembali ke dalam kulkas, lalu kalau mau makan diambil Ya, lagi. Tapi kan jadinya si minyak-minyaknya itu jadi membeku gitu ya Bu ya. sih. Tapi kayaknya ini nggak sampai seminggu Mbak, kalau udah dibuka udah langsung. Biasanya kalau yang pedas-pedas itu justru akan nambah terus jadi nafsu makannya itu loh Mbak. Oh iya ya. Waduh, bisa Bahkan ini ngabisin nasi satu magic jar ya. iya, apalagi ini kan bisa untuk karena ini memang kan lengkap ya Mbak, ada bawang merah, ada Mm-mm. bawang putihnya, cabai rawit gitu, ada sebagian yang pakai terasi dan enggak ini. Nah Heeh, itu bisa untuk bikin nasi goreng atau heeh. untuk seperti balado terong. Jadi ada sambal cumi gitu loh Mbak. Mm-mm. Oke, seru banget. Nah, ini kalau penasaran sama si sambal uji nyali nih, karena kalau saya juga udah penasaran nih dari tadi dengernya nih. Ini gimana Bu? Apakah bisa dipesan melalui e-commerce juga? Bisa Mbak di IG ya, Oh, di IG IG. itu ya IG saya Wita R Wijaya. Oh, atau mungkin kedepannya ada rencana untuk membuat apa nih Bu? Dengan IG sendiri gitu ya untuk lebih gampang nih dicarinya, apalagi kan pendengar Voice of Indonesia nih Bu dari jauh-jauh nih Bu nih, ada yang dari Entikong, Nunukan, Batam, Bengkali, Serote, Sumba, Sungai Penuh, Talaut, banyak nih. Jadi biar nyarinya gampang gitu. Mungkin nanti saya akan buat ya setelah ini Siap, mantap. IG-nya itu sambal uji nyali. Oke, baik. Atau kalau enggak supaya gampang itu kedai pojok 94 mungkin ya. Oh, kedai pojok 94. Oke. Iya, Nah, kalau misalkan mengenai UMKM-nya ini sendiri kan juga pemerintah memberikan apa ya, dukungan yang sangat baik sebetulnya ya, Bu iya, ya. betul Sejauh betul. ini, Ya, apakah dukungan yang diberikan oleh pemerintah sudah sangat baik? itu udah sangat baik sekali Mbak. Bahkan Heeh. dari pemasaran sendiri saja itu disediakan seperti bazar-bazar, terus dari pendampingan UMKM sendiri itu pun membantu memasarkan gitu loh Mbak Mm-mm. gitu. Nah dari situlah jadi brand kami ini jadi dari mereka lah orang-orang itu mengenal brand saya gitu. Oh, oke, baik. Nah, untuk kalau untuk omsetnya gitu Bu, bulanan gitu juga alhamdulillah semakin membaik ya atas Ya, berbagai ya semakin bantuan. membaik karena memang saya kan baru buka dalam setahun ini, tapi Mm-mm. saya baru aktif itu setelah ikut UMKM. Jadi 6 bulan ini saya baru benar-benar aktif Oh, gitu. termasuk bantuan modal juga. Ya, itu ada kemarin Mm-mm. dari Basnas gitu. Saya dapat bantuan dari Basnas gitu. Mm-mm. Karena itu kan Oke. hanya yang mungkin yang serius atau entah gimana itu udah kebetulan dari grup ya hanya dapat 2 orang gitu loh Mbak. Mm-mm. Oh gitu, baik. Ibu Wita, terakhir boleh dong mungkin sebagai penutup kayak semacam apa ya?
Dari kita sudah berbicara banyak hal mengenai tadi cara pembuatannya, kemudian ternyata juga ada cara untuk memberikan apa ya, pengawet alami dengan cara direndam dengan minyak gitu. Tapi terakhir apa yang menjadi kekhasan dari si sambal uji nyali ini yang berbeda dengan sambal-sambal lainnya? Mungkin yang membedakan itu rasa pedasnya, level pedasnya Level itu, pedasnya yang luar dan biasa ya. aroma dari daun salam dan daun jeruk. Karena Oke. kan setahu saya ya, yang sambal itu biasanya kan pakai jeruk limau Iya. gitu kan. Nah, untuk jeruk limau itu kan pasti akan basi di sambal. Nah, jadi saya, oh gimana ya caranya biar bau aroma jeruk limau. Jadi saya dengan cara dikasih daun jeruk limau gitu, Oh, dikasih Mbak. daun jeruk limau. Oke, ini tips yang sangat bermanfaat. Tapi satu lagi yang menurut saya sangat penting nih ya, bahwa kalau sambalnya ini sudah terjamin kehalalannya dan sudah mendapatkan sertifikat halal, dan ini penting banget untuk Iya. masyarakat Indonesia yang mana mayoritas merupakan muslim ya. Iya. Itu alhamdulillah sudah bersertifikat halal, Mbak. Hanya saja saya belum mengurus hakinya gitu. Oh, Sebenarnya oke. saya mengurus hak kekayaan dan intelektualnya ya, supaya lebih paten lagi gitu loh, Mbak. Oke, semoga kedepannya ya. Terima kasih Ibu Witasari sudah mau sharing-sharing dan mau bagi-bagi tips membuat sambalnya, dan juga kita semakin tahu nih mengenai ragam sambal Nusantara, mulai dari kecombrang, dari Sumatera, dari Iya. Bali dan lain sebagainya. Semoga sukses terus untuk sambal uji nyali dan juga produk-produk UMKM Indonesia lainnya. Terima kasih Bu sekali lagi. Sampai jumpa. Selamat Sama-sama, Mbak. kembali beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.